لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله والابتعاد عن العادات الجاهلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي الرحمة وقدوة الأمة بنيل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini, pada pagi ini, kita menyenandungkan asma-asma Allah dengan penuh sukacita, kehusyuan, dengan kegembiraan merayakan hari raya. Karena setiap seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia bergembira merayakan, maka yang terucap bukanlah seberapa hebat dirinya, seberapa kuat pasukannya, seberapa hebat kecerdasannya, atau seberapa tangguh kekuasaannya. Namun yang terucap pada hari ini adalah hanya kalimat takbir, hanya kalimat tahmid, kalimat keagungan, dan kalimat syukur. Dua kalimat ini adalah kalimat prinsip yang harus terus menjadi urang-nadi dalam perjalanan manusia. Jika dua kalimat ini terlepas, maka yang akan menguasai manusia hanyalah ego dan nafsunya. Maka dengungkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengungkanlah tahmid, walillahil hamd, sebagai pengikat diri kita. Idul Adha adalah hari sejarah bagi umat muslim dunia, yang sering juga disebut sebagai hari raya kurban, hari raya haji. Ketika hari ini setelah selesai salat, kita memotong hewan kurban dan dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Ini merupakan sikap seorang muslim. Ketika dia bergembira, dia tidak ingin bergembira sendiri dan hanya keluarganya. Dia ingin bergembira bersama-sama orang Islam lainnya. Inilah hari raya semua umat muslim. Hari raya kita bergembira tanpa kelas dan status sosial kita. Lewat kurban inilah juga tergambar persaudaraan yang mengikat orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Orang-orang kaya yang mampu menyembelih kurban dan dibagikan dengan sukacita kepada mereka yang memerlukannya. Maka pada hari itu kurban dalam Islam bukanlah sesembahan seperti dalam keyakinan yang lain. Kurban dalam Islam memiliki banyak nilai dan makna yang hebat. Salah satunya adalah nilai-nilai persaudaraan. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, ketika kita merayakan Idul Adha, terlintas dalam sejarah sosok agung yang diakui sejarah dunia dan juga sejarah agama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kemuliaannya, Nabi Ibrahim dijadikan rebutan bagi kelompok-kelompok agama. Al-Quran mengangkat kisah Nabi Ibrahim, tentunya bukan sekedar hiasan,
namun sebagai pelajaran bagi manusia modern yang terlihat angkuh dengan sistem moralnya, terlihat angkuh dengan ilmu pengetahuannya, terlihat angkuh dengan sistem demokrasinya, yang akhirnya pada ujungnya melahirkan oligarki. Manusia yang katanya sekali lagi modern, ternyata sekarang ini tidak memiliki identitas, tidak memiliki pijakan moral yang jelas, model moralitas, terpenjara kepentingan, kekuasaan, politik, dan ekonomi. Kita memang sekarang ini memakai gadget berteknologi canggih. Kita sekarang ini memang melihat banyak rumah mewah, istana-istana megah, peralatan rumah yang canggih, mobil yang canggih. Namun ternyata kita sekarang jiwa kita miskin, terpenjara, terkungkung dalam kepentingan, seperti burung di dalam sangkar emas. Jiwa yang terpenjara materialisme. Lewat kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim yang tidak memiliki peralatan canggih, teknologi hebat, istana-istana mewah, namun beliau memiliki kekayaan yang tidak tertandingi, yaitu jiwa yang hebat, jiwa yang agung, jiwa yang merdeka, dan jiwa yang benar-benar bebas daripada kepentingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang bisa kita petik dari mana kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah beliau adalah sautul haq, yaitu penyuara kebenaran. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah gambaran sosok manusia yang tidak memiliki ketakutan ketika menyuarakan kebenaran. Ancaman demi ancaman tidak akan menggoyahkan jiwanya. Jiwa yang seperti inilah sebagai kontradiksi, sebagai lawan daripada jiwa-jiwa penjilat. Padahal saat itu ada diktator yang zalim, kuat bala tentaranya, didukung oleh rakyatnya. Saat itu Nabi Ibrahim seakan-akan melawan seluruh negeri. Namun Nabi Ibrahim dengan tegak berdiri, disertai lisan yang lantang, yang tidak menyisakan tafsiran. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladzi kafar wallahu yahdi al-qawma adh-dhalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, orang yang punya kuasa itu berkata saya juga dapat menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tadi berkata sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, perkataan Nabi Ibrahim membungkam mulut kerajaan dan rakyatnya. Qala fata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah ya fala taqilun. Nabi Ibrahim berkata, maka mengapakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak memberi mudarat kepada kalian? Celakalah kalian, celakalah kalian, celakalah kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah, maka apakah kalian tidak memahami?
walillahil hamd. Buya Hamka pernah berkata, jika tauhid seseorang sudah menancap dalam dadanya, maka dia tidak akan lagi takut mati. Inilah gambaran Nabi Ibrahim yang dengan sangat berani menyuarakan kebenaran di depan penguasa, di depan bala tentaranya, dan di depan seluruh rakyatnya. Maka satu-satunya cara penguasa, tentaranya, rakyatnya menghentikan suara kebenaran itu hanyalah dengan membakarnya dan mematikan sang pemilik suara kebenaran itu. Namun lagi-lagi ketakutan dan kegundahan seakan sirna. Yang ada hanyalah kebenaran di depan mata. Nabi Ibrahim bahkan tidak merana, tidak mundur, bahkan tidak melarikan diri dari kebenaran yang sudah terucap. Dia balikan di dalam Al-Quran, qalu harriquhu wansur alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alna humul akhsarin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Maka kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Allahu Akbar walillahil hamd. Cobalah kita perhatikan penguasa, bala tentaranya, kroni-kroninya berusaha sekuat tenaga untuk mematikan suara Nabi Ibrahim, berusaha membakar sang pemilik suara kebenaran itu, Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tetap hidup bersama suara kebenaran itu. Mengapa? Pertanyaannya hanyalah mengapa. Jawabannya adalah karena kebenaran bukan milik manusia, bukan milik golongan, bukan milik siapa-siapa. Kebenaran itu adalah milik Allah Sang Pencipta. Maka dialah yang akan menjaga kebenaran itu. Maka dari itu siapapun yang berusaha mematikan suara kebenaran, berusaha memadamkan api-api kebenaran, dia pasti akan sengsara dan terhina pada akhirnya. Lihatlah pada Fir'aun yang ditenggelamkan, dan Namrud yang mati dengan seekor nyamuk, dan Abu Lahab yang mati dengan nanah di sekujur tubuhnya. Maka dari itu sebagai seorang mukmin yang hampir di setiap sholat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Seharusnya kebenaran ada di lisan dan perbuatan kita. Namun sekarang dengan gegap gempitanya dunia, kebenaran dimanipulasi untuk kepentingan golongan, keburukan dipoles sehingga terlihat seperti kebenaran, dan kebenaran disingkirkan karena dianggap merugikan. Betapa pengkhianatnya diri kita, betapa penjilatnya diri kita. Demi kekuasaan dan jabatan disertai harta, kita mampu menyembunyikan kebenaran. Harusnya kita malu jika kita membaca kisah Nabi Ibrahim. Beliau mempertaruhkan nyawa ketika menyuarakan kebenaran itu. Marilah kita letakkan kebenaran sebagai kebenaran, dan kita membela sebagai sebuah kebenaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun yang kedua yang kita bisa petik daripada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau seorang kepala rumah tangga dan ayah yang
yang teladan. Sekarang kita hidup di dunia yang disebut sebagai dunia digital. Semua serba media, semua serba handphone. Bahkan kebutuhan manusia menggunakan media sosialnya dan handphonenya lebih daripada makan dan tidurnya. Sepasang suami istri seakan berjauh satu sama lain karena sibuk dengan handphonenya masing-masing. Sehingga ada kalimat handphone menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Bahkan seorang ayah tidak lagi memperhatikan apa yang diakses anaknya karena sibuk dengan dunianya masing-masing. Pertanyaannya, inikah yang kita sebut kehidupan? Inikah yang kita sebut sebagai kehidupan? Inikah yang kita sebut sebagai modern, serba canggih? Sebenarnya tidak sama sekali. Kehidupan pada masa kini seakan kering dan hampa. Jiwa manusia sudah tersandera materialisme yang sudah mulai masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya. Kalaulah ingin menata kembali kehidupan, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah meninggalkan istri dan anaknya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Tergambar dalam doa ini, Nabi Ibrahim memang meninggalkan mereka, tetapi Nabi Ibrahim sudah membekali mereka. Nabi Ibrahim membekali mereka dengan iman, karena bekal materi bisa habis dan sirna. Sementara bekal iman dan ilmu itulah sebaik-baik bekal. Sementara manusia yang mengatasnamakan dirinya modern seringkali bersusah payah memikirkan nasib istri dan anaknya. Dia bekerja siang malam karena dia memikirkan hanya ekonomi keluarganya, tapi dia lupa memikirkan akidah, ibadah, anak dan istrinya. Itulah yang dimaksud ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ketika anak yang kita didik dengan ilmu dan akhlak, maka kelak doanya selalu menyertai kita. Walaupun jasad kita sudah berkubang tanah, tiada lagi amal yang diperbuat, tidak ada lagi lisan yang berzikir atau harta yang disedekahkan. Yang tersisa adalah amal jariyah, ilmu yang diajarkan, dan doa seorang anak untuk orang tua. Saat itulah berarti kita benar-benar mendidik anak. Bukan hanya untuk berbangga di dunia, justru anak itu lebih bernilai sesudah kita tidak ada lagi. Saat itulah anak disebut anak dari ayah dan ibunya. Seperti inilah yang disebutkan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la turfa'a darajatuhu fil jannah, fayaqulu anna hadha, fayuqalu biistighfari waladika laka." Sunan Ibnu Majah hadis 3650. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang tersebut bertanya, bagaimana ini bisa terjadi?
Lalu dijawab, karena anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Surga yang Allah janjikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Namun kebahagiaan itu akan berkurang jika keluarga kita tidak bersama di surga. Justru kebahagiaan dan kenikmatan di surga akan lebih sempurna jika kita bersama-sama lagi berkumpul di surga Allah. Inilah yang dimaksud dari ayat Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim memiliki istri-istri yang saleh dan dua anak-anaknya menjadi nabi dan cucunya menjadi nabi Allah. Mereka dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Adapun yang terakhir, apa yang kita bisa petik dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Disebutkan di dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitah lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan dan dipatuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya terlihat bahwa Nabi Ibrahim sebagai imam yang dapat dijadikan teladan. Betapa banyak pemimpin di muka bumi ini dengan segala kemajuan dan peradaban yang mereka capai, infrastruktur, ekonomi yang maju, tetapi mereka tidak disebutkan Al-Quran sebagai yang layak diteladani. Apakah syarat-syarat pemimpin? Kalau yang kita bisa petik dari ayat di atas, yang pertama adalah Nabi Ibrahim sebagai Al-Qani, yaitu berarti patuh. Patuh bermakna ketundukan, kepatuhan semua perintah Allah dan mendahulukan di atas semua perintah makhluk. Disinilah sebenarnya pemimpin itu berbijak. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang memiliki kepatuhan akan perintah Allah. Bagaimana tidak? Banyak pemimpin perintah Allah saja dia berani langgar, apalagi perintah manusia. Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah, bahkan dari rasa sayangnya kepada anaknya, rasa cintanya kepada istrinya, dan rasa cinta dan kasihnya kepada ayahnya. Nabi Ibrahim juga sebagai hanif. Apa yang dimaksud dengan hanif? Hanif bermakna lurus, berpijak pada keadilan dan kebenaran. Pemimpin yang mampu menegakkan keadilan dan kebenaranlah yang layak dan pantas diteladani. Walaupun tekanan datang dari berbagai sudut, dia tetap akan pada pendiriannya. Ketika hawa nafsunya berusaha merubah keadilan dan kebenaran, maka jiwa yang hanif yang mempertahankannya. Maka dari itulah pemimpin yang hanif tidak akan tergiur dari rayuan-rayuan pembisik dan penjilatnya untuk memperkaya dirinya. Pemimpin yang hanif tidak mendengarkan rayuan-rayuan kesesatan dalam rangka menyengsarakan rakyatnya guna mensejahterakan diri dan keluarganya dan golongan-golongannya. Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika mendapatkan serangan mematikan dari Abu Lu'lu'ah dalam keadaan terluka parah. Sejumlah sahabat menemui Khalifah dan memberi saran. Wahai Amirul Mukminin,
Bukankah sebaiknya engkau segera menunjuk salah seorang wakil yang akan menggantikan engkau kelak? Siapakah orangnya? Andai kata Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, niscaya aku akan tunjuk dia sebagai pengganti. Umar berkata. Lalu sahabat-sahabat lain berkata, saya akan menunjukkan nama pengganti. Tunjuklah Abdullah ibn Umar. Ini adalah anak daripada Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata, demi Allah, engkau keliru. Aku tak bermaksud menunjuk orang yang kau usulkan itu. Apa yang kau harapkan dari keluargaku ini untuk pekerjaan ini? Itu sudahlah cukup dari keluargaku. Hanya aku seorang diri saja yang akan diperiksa Allah dan yang akan ditanya tentang hal mengenai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Adapun yang ketiga, pemimpin adalah dia pandai bersyukur. Pemimpin yang menjadi teladan adalah mereka yang meyakini bahwa kepemimpinannya maupun hasilnya merupakan pemberian Allah. Tidak ada rasa aku, saya, atau inilah hasil kerja saya. Seorang pemimpin ketika mendapatkan kemaslahatan, dia selalu berucap, hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia Tuhan. Pemimpin yang mementingkan perintah Allah, lurus dalam agama ini, pandai bersyukur, adalah pemimpin yang benar-benar patut dijadikan teladan bagi pemimpin-pemimpin setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sekelumit daripada apa yang kita bisa petik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah beliau adalah sautul haq. Beliau adalah penyuara kebenaran dan tetap bersuara kebenaran di tengah ancaman, bahkan dengan ancaman kematian, dan diusahakan untuk dimatikan suara itu. Adapun yang kedua, beliau adalah ayah dan suami teladan bagi keluarganya. Dan yang ketiga adalah beliau pemimpin yang diteladani oleh umat-umat setelahnya. Itulah pribadi-pribadi yang agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Marilah kita tundukkan ego kita. Kita rendahkan keakuan diri kita. Kita penuhi dengan harapan kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta, untuk mengabulkan permohonan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ahmi hawzatad-din ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa ahlana jannata ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna wa ahlana ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna wa ahlana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.